Bacaan Injil Yohanes 1, 45-51, Rabu, 24 Agustus 2022. Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan sejenak firman Allah. Injil Yohanes pasal 1 ayat 45 sampai ke 51. Murid-murid Yesus yang pertama. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka, dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil, kami menemukan Mesias. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, Allah menggenapi janjinya kepada bangsa Israel dengan menghadirkan Mesias, dan Yohanes tahu persis apa yang harus dia lakukan. Yohanes mengakui kemesiasan Yesus di depan kedua muridnya. Para murid itu pun segera pergi meninggalkan Yohanes dan mengikut dia. Dan setelah terjadi dialog singkat, Yesus menerima mereka. Andreas, salah satu murid yang mengikut Yesus, kemudian membawa Simon Petrus kepada Yesus, dan Yesus juga menerimanya. Sosok seorang guru, bagi muridnya harus memberikan teladan dan ajaran kebenaran. Sebagai guru bagi murid-muridnya, Yohanes mengajarkan hal yang benar tentang Yesus Kristus. Terbukti ketika Yohanes mengatakan bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Para murid segera memahami dan langsung mengikuti dia. Yohanes pun tidak berat hati dengan hal tersebut. Ini menunjukkan bahwa memang Yohanes hadir untuk membuka jalan bagi Yesus. Keesokan harinya, Yesus memanggil Filipus, dan Filipus membawa Natanael dengan perkataan yang sama bahwa ia telah menemukan Mesias. Ungkapan "kami telah menemukan Mesias" menunjukkan kepada kita bahwa para murid telah lama menantikan kehadiran Mesias bersama dengan bangsa Israel lainnya. Mereka berani meninggalkan segala sesuatu demi mengikut Yesus karena mereka sadar mengikut Mesias merupakan hal tertinggi dalam hidup mereka. Tidak ada yang lebih penting dari itu. Meski mereka belum memahami secara lengkap, kemesiasan Yesus adalah dalam menyatakan kerajaan Allah, bukan kerajaan dunia ini, tetapi tekad yang mereka berikan murni dengan kesungguhan hati. Semakin waktu bergulir, mereka semakin dibukakan siapa Yesus, Sang Mesias yang dinantikan sepanjang sejarah itu, dan mereka makin takjub. Siapakah Yesus bagi kita? Jika Yesus sungguh penting bagi kita, sudahkah kita memberikan hati kita baginya? Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih
sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.